Wah ini parah nih. Kenapa branding pemerintahan Indonesia makin kesini kok makin hancur ya? Dan kalau bicara branding pemerintahan Indonesia, maaf deh, makin kesini tuh makin jeblok. Gue nggak tahu ya ini salahnya yang dari kabinet yang mana. Pokoknya waduh parah deh, parah. Korupsi ini nggak habis-habis dan dari dulu tuh kayaknya sudah salah satu kayak wajib korupsi kalau pejabat-pejabat di atas. Nggak tahu bener nggak? Pendapat kalian gimana guys? Kerugiannya tuh bukan miliaran lagi loh, bukan jutaan. Tapi bukan ratusan miliar juga, tapi 193,7 triliun yang ketahuan. Brand Boomcast. Halo guys, jumpa lagi di Sogi Mitro, pakar digital branding dengan Brand Boomcast. Dan kali ini gue akan bahas, wah ini parah nih. Kenapa branding pemerintahan Indonesia makin kesini kok makin hancur ya? Oleh korupsi, siapa yang bertanggung jawab? Padahal presidennya sih cukup keren ya, berani, tegas. Tapi BUMN-nya ini loh, waduh. Korupsinya kok nggak habis-habis ya, malah nggak nanggung-nanggung lagi. Pokoknya parah nih. Gua mau bahas kali ini karena ini penting ya buat negara kita ya. Terserah kalau ada yang mau marah, karena buat saya sih, gua juga ingin memberi memberi pelajaran branding, karena gue merasa gue warga negara Indonesia, gue juga berhak bicara gitu loh. Kenapa pemerintahan ini nggak bertobat-tobat ya? Yang di atas-atas tuh kok rebutan korupsi, bukan rebutan memperbaikin sosialnya masyarakat. Ini penting sekali ya. Jadi gini, gue pernah bilang ya dari dulu, branding itu bukan sekedar logo, bukan sekedar slogan, tapi branding itu adalah persepsi. Dan kalau bicara branding pemerintahan Indonesia, maaf deh, makin kesini tuh makin jeblok. Padahal kita itu kan maksudnya pergantian presiden itu kan berharap nanti semakin baik. Ya saya tahu sih presidennya cukup tegas. Cuman gue nggak tahu ya ini salahnya yang dari kabinet yang mana. Pokoknya waduh parah deh, parah. Korupsi ini nggak habis-habis dan dari dulu tuh kayaknya sudah salah satu kayak wajib korupsi kalau pejabat-pejabat di atas. Nggak tahu bener nggak? Pendapat kalian gimana guys? Jadi gini, sekarang ini kasusnya kan parah banget ya. BBM oplosan di Pertamina yang biasanya ditangkepin polisi itu kan orang pinggir jalan yang masyarakat nih. Kali ini nih yang korupsi itu yang paling atas. Malu-maluin nggak? Kerugiannya tuh bukan miliaran lagi loh, bukan jutaan. Tapi bukan ratusan miliar juga, tapi 193,7 triliun yang ketahuan. Nah, yang nggak ketahuan berapa? Ini waduh parah nih, masyarakat tuh semakin nggak percaya kalau kayak gini. Bukan gua mau gimana ya, tapi ini gimana ya? Nggak ada calon pemimpin itu yang benar-benar jujur gitu, yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi dia tuh takut kalau membuat sengsara masyarakat gitu loh, bukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Ini korupsi Pertamina nih, waduh memalukan. Itu bukan untuk Indonesia aja, untuk dunia. Bagaimana citra pemerintahan Indonesia semakin babak belur di mata rakyatnya sendiri dan di dunia internasional. Malu loh. Bayangin aja, Pertamina itu kan harusnya itu kan jadi simbol kebanggaannya bangsa, di mana banyak juga ya kita tahu BBM dari negara lain juga masuk ke Indonesia. Tapi Pertamina ini kan dibangga-banggakan. Wah, dari Indonesia nih, hebat nih. Tapi aduh, sekarang kok malah yang korupsi sudah bahan bakar Indonesia juga nggak murah, mahal, iya kan? Jadi parah ya. Sebenarnya masalah ini kan banyak ya, beberapa kali ya. Ekspor minyak tanah mentah yang bermasalah sekitar 35 triliun. Import minyak mentah lewat broker gelap 2,7 triliun. Import BBM pakai jalur belakang 9 triliun. Kompensasi subsidi yang mencurigakan 126 triliun. Subsidi 2023 yang disalahgunakan 21 triliun. Tapi ditangkapnya di sekarang. Berarti kita mikir lagi ya, apakah pemerintahan sekarang ini lebih tegas karena berani menangkapin oknum-oknum ini. Jadi
kita butuh perubahan besar di branding pemerintahan ya. Kalau ini dibiarkan, dampaknya nggak cuma soal ekonomi, tapi juga soal kepercayaan publik. Ada 3 hal utama yang harus dibenahin kalau pemerintah mau bangkit dari keterpurukan branding ini. Ini demi kebaikan Indonesia ya. Jangan ada yang tersinggung. Kalau kalian memang pemerintah yang ikut korupsi tersinggung dengan perkataan saya, ya berarti semoga kalian sadar ya. Yang pertama itu transparansi dan komunikasi krisis yang serius. Kalau ada kasus kayak gini, jangan cuma janji akan investigasi. Itu sudah basi. Yang rakyat butuh adalah kejelasan siapa yang terlibat, apa hukumannya, gimana langkah perbaikannya. Kalau lo lihat di negara maju, setiap ada skandal besar, pemerintahnya langsung turun tangan, kasih klarifikasi yang tegas dan transparan. Dan bukan cuma gimmick. Dan yang lebih gila lagi, kita tahu di beberapa negara dihukum mati. Kalau seperti ini, dihukum mati biar kapok semua. Kalau di kita kan enggak. Hukumannya paling cuma nggak sampai berapa tahun doang. Nanti juga tahu bebas sendiri. Terus hidup bahagia lagi, nanti bisa jabat lagi. Gila kan? Gila ini. Aduh. Apa ini karena negara kita mau udah memaafkan? Atau karena korupsinya terlalu beranak pinak, beranak cucu? Ya, ini coba pikir sendiri nih. Saya bicara ini mewakili warga negara Indonesia. Nggak tahu ya, yang merasa terwakili saya ya silakan komen. Kalau nggak merasa terwakili saya, merasa kalian ikut korupsi ya, kalian marah, ya semoga sadar. Saya selalu bilang gitu ya. Karena ini buat negara kita loh, jangan malu-maluin. Negara kita ini kaya. Sayang kalau disalahgunakan seperti ini. Yang kedua nih, pemimpin itu yang tegas bukan pencitraan. Sebetulnya presiden kita ini cukup tegas sekarang dan berani. Saya bilang ini salut nih presiden yang ini. Gue nggak peduli kalau yang pemimpin lain ya. Sekarang jadi gini, kalau lu pemimpin partai, pejabat atau direktur BUMN, tapi lu nggak bisa jaga kredibilitasnya, branding lu akan jatuh. Jadi kebanyakan ya di sini nih yang mencapai posisi tertinggi itu tujuannya untuk korupsi nantinya. Bener nggak? Ngaku nggak? Kalian itu kan mencapai posisi tertinggi untuk nanti mau cari banyak yang, bukan semua lo ya, tapi banyak yang untuk mencari uang untuk keuntungan pribadi atau golongan. Padahal di undang-undangnya sudah ada juga. Jadi saat ini nih pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa mereka tuh berani menindak tegas siapapun yang korup. Nggak peduli seberapa tinggi jabatannya. Karena apa? Kalau branding pemerintahan kuat, maka investor juga percaya, bisnis lebih lancar dan rakyat juga nggak terus-menerus skeptis. Waduh. Yang ketiga ya, ini BUMN ini nggak sekali loh. Banyak BUMN yang bermasalah dan harusnya reformasi total di BUMN. Jadi kalau kita sudah berkali-kali di sini ada mafia migas, nanti ada mafia apa, waktu lalu mafia daging atau mafia apa, pokoknya banyak deh mafia-mafiaan itu di seputar BUMN itu banyak banget. Skandal-skandal kayak gini ini kayak sudah menjadi biasa di kita ini. Nah, artinya ada sistem yang sudah bobrok dari dalam. Jadi harus ada reformasi besar-besaran. Pertamina dan semua BUMN strategis lainnya gak cukup ganti direksi doang. Sistemnya tuh harus dirombak total. Termasuk bagaimana kalian memilih pemimpin-pemimpinnya. Kalau branding pemerintah ini nggak dibenain. Kayak gini terus, apa yang terjadi sih? Satu, investor tuh makin ragu taruh duit di Indonesia. Ketakutan. Yang kedua, rakyat makin nggak percaya sama subsidi atau kebijakan pemerintah. Lalu disubsidi untuk nipu, untuk keuntungan yang di atas. Gila kan ini. Terus BUMN ini, yang ketiga ya, BUMN ini bakal terus jadi sarang korupsi karena dianggap sudah, ya memang dari dulu-dulu seperti ini. Dan yang keempat, yang paling bahaya itu generasi muda akan melihat bahwa korupsi ini hal yang biasa dan memang harus dilakukan. Nah ini kan gila ini. Bahaya banget sudah. Kita ini ya sudah ada di titik di mana branding pemerintahan ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Maaf ya saya bicara gini ya. Saya ini kritik juga. Saya nggak ikut politik. Tapi saya sebagai warga negara saya boleh kan bicara begini. Kalau ini nggak segera dibenain, jangan heran kalau nanti rakyat itu makin sinis terhadap pemerintah. Saya memang pakar digital branding. Saya bicara ini berdasarkan branding yang saya tahu.
Demi Indonesia. Tahu nggak? Demi Indonesia. Kalau kalian tersinggung, yang korupsi-korupsi, yang koruptor, silakan tersinggung. Justru saya pinginnya kalian tersinggung supaya kalian sadar. Ingat ya, ini kalian itu hidup sekali ya. Bukan untuk diri kalian sendiri. Bukan untuk golongan kalian. Tapi kalian itu dipilih untuk memimpin rakyat. Itu untuk membahagiakan rakyat Indonesia. Ya ini solusi aja. Saya mau tadi kasih bicara-bicara yang gak keras ini. Saya mau lihat Indonesia tuh, saya tuh pingin Indonesia tuh punya pemerintahan yang kuat, transparan, dipercaya rakyatnya. Branding bukan cuma soal citra, tapi soal kepercayaan. Dan kalau branding pemerintah nggak segera dibenahin, siap-siap aja deh. Kita bakal terus terjebak dalam lingkaran skandal dan ketidakpercayaan. Dan korupsi nggak akan habis. Makin menggila. Oke, saya bicara kali ini agak aneh dan agak keras ya. Sebagai warga negara berhak kan saya bicara. Ya kalau kalian mau denger yang saya nggak keras-keras gini ya coba aja. Lihat aja di Brand Boomcast, saya nggak bahas yang keras-keras selalu kok. Saya sebetulnya ini membahas bagaimana branding itu seharusnya. Jadi saya Sugi Mitro, pakar digital branding. Kalau kalian ingin belajar tentang branding, ya follow, subscribe, bunyikan lonceng di Brand Boomcast. Kalau saya bicara keras seperti ini, ya ini tetap dalam spek, ya di dalam, ya saya bahas dalam branding aja. Menurut saya branding pemerintah Indonesia harus dibenain. Kalau memang nggak bisa, harus bisa pokoknya. Saya siap untuk mensupport, membantu sebagai warga negara. Ayo kita bikin sama-sama branding yang benar untuk dunia, untuk masyarakat. Oke. Brand Boomcast.